Shalom, apa kabar semuanya? Ya, pasti luar biasa ya. Kabar saya juga luar biasa, sangat baik. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Itu adalah anugerah terindah, ya. Setiap waktu, setiap detik, setiap menit itu adalah waktunya Tuhan yang Ia berikan bagi kita secara gratis untuk bagaimana kita bisa menggunakan hari-hari hidup kita dengan baik dan bijaksana. Hari ini kita mau belajar dari satu bagian firman Tuhan, 1 Samuel 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-35. Ya, berikutnya tentang Saul ditolak menjadi raja. Ya, saudara yang terkasih, mengapa Saul ditolak menjadi raja? Padahal Tuhan sendiri yang menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapinya menjadi seorang raja bagi Israel. Mengapa? Yang pertama, karena kesombongan. Saudara nanti baca sendiri di 1 Samuel 13 ayat yang ketiga. Yang kedua, karena ia tidak taat. Yang ketiga, karena ia tidak sabar. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Ya, kalau di situ menceritakan tentang bagaimana Saul ia mempersembahkan korban asing yang tidak diminta oleh Tuhan. Yang kedua, ia melakukannya dengan waktu yang tidak tepat, ya, karena harusnya menunggu sampai 7 hari. Tapi karena ia tidak sabar, Saul tidak sabar dan ia tidak taat dengan firman Tuhan, ia melakukannya sebelum 7 hari. Yang ketiga, angka 7 adalah angka yang sempurna. Oleh karena itu, kalau kita baca di setiap firman Tuhan di perjanjian lama itu banyak angka-angka yang keluar, dan arti dari angka 7 adalah angka Allah, angka Tuhan yang sempurna. 1 Samuel 15 ayat yang ke-9, mari kita baca 1 Samuel 15 ayat yang ke-9, saya bacakan. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Kita bandingkan dengan ayat 2 dan ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi di sini Tuhan menyuruh mereka membunuh semua, ya, semuanya, baik manusia, hewan, binatang, apapun dibunuh semuanya. Tapi di sini Saul menyelamatkan Agag, ya, dan kambing domba, lembu-lembu yang terbaik. Jadi ada, kalau kita lihat di sini Saul nggak taat, ya, padahal Tuhan menyuruh supaya bunuh semuanya, ditumpas habis semuanya, tapi ya ada yang dijarah gitu, ya. Oke. Nah, kalau kita baca di 1 Samuel 15 ayat yang ke-20 sampai 21, lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Ya, jadi ini alasannya, ya. Jadi ketika Saul ditegur sama Samuel, Saul mulai memberikan alasan, oh, saya jarah itu karena sebagai korban persembahan. Padahal di awal
sebelum mereka berperang, Tuhan sudah menyuruh, ya, jangan biarkan ada yang tersisa. Nah, ini adalah bentuk ketidaktaatan. Berapa banyak dari kita yang ketika kita disuruh Tuhan melakukan ini, melakukan A, kita milih B gitu. Karena bagi kita menganggap bahwa B yang terbaik. Padahal Tuhan lebih tahu bahwa bagian A itu yang terbaik buat hidup kita. Berapa banyak dari kita yang benar-benar bawa hidup kita, menyerahkan semuanya di tangan Tuhan, dan kita katakan biarlah Tuhan yang mengatur hidupku, ya. Galatia 2 ayat 20 mengatakan bahwa adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kita hidup bukan untuk kita lagi, tapi ketika kita mengatakan bahwa kita adalah manusia baru, kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita harus benar-benar menyerahkan hidup kita seutuhnya di tangan Tuhan, ya. Saul adalah orang pilihan Tuhan, ya. Sebenarnya Saul itu adalah raja yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin umat pilihannya sendiri. Tapi mengapa di akhir dari perjuangannya, di akhir dari kepemimpinannya, Tuhan menyesal, ya. Jadi saudara, jangan membuat hati Tuhan menyesal ketika Ia sudah memilih kita, ya. Jangan membuat Tuhan menyesal ketika Ia sudah memilih kita menjadi umat kepunyaannya. Sama seperti Saul, dia sekalipun sudah menjadi seorang raja, dia sudah diurapi menjadi seorang raja, tapi ternyata di akhirnya Tuhan menyesal, ya. 1 Samuel 15 ayat 10 dan 11 saya bacakan sebagai ayat penutup. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru kepada Tuhan semalam-malaman. Ya saudara, di ayat yang ke-35 saya bacakan lagi. Sampai hari matinya Samuel, tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel bersuka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel, ya. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, yang tidak membuat hati Tuhan menyesal, tapi biarlah hari-hari hidup kita menjadi orang yang taat, orang yang tidak sombong, kita menjadi orang yang sabar dalam menghadapi keadaan apapun, situasi apapun. Karena sekalipun kita memberikan segala harta milik kita kepada Tuhan, tetapi jika kita tidak menaati firman Tuhan, kita tidak hidup dalam kebenaran, maka semuanya itu hanya menjadi kutuk atas hidup kita. Dan saya bisa pastikan bahwa hari-hari hidup kita penuh dengan penyesalan. Terima kasih. Kiranya kita semakin diberkati oleh Tuhan, semuanya sehat, semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan, dan jangan lupa dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, percaya bahwa ada penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.